Pernah melihat Bapak Ibu ini proses pemasaran dari Bu Dr. Dewi? Nah ini ya, proses pemasaran itu perancangan strategi pemasaran dimulai dari selalu memahami atau menganalisis situasi ya. Situasi, mengapa selalu mengenai situasi? Karena pemasaran itu merupakan kepanjangan tangan dari lembaga, entah rumah sakit atau klinik atau perusahaan sebetulnya, berhubungan dengan calon konsumen, dengan pelanggan gitu ya. Nah itu bagian pemasaran kalau secara tinjauan dari fungsi organisasi ya. Kan ada fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi operasional ya, dan lain-lain. Yang lainnya mungkin sudah sebagian disampaikan di semester 1. Nah, di dalam analisis situasi pemasaran itu apa yang kita analisa ya? Kita menganalisa tentang lingkungan. Lingkungan eksternal ya. Lingkungan eksternal terbagi berapa Bapak Ibu? Lingkungan eksternal itu terbagi berapa kelompok eksternal ini dalam tinjauan manajemen pemasaran. Nah ya, di sini terbagi dua Pak ya. Ada lingkungan eksternal makro, ada lingkungan eksternal mikro ya, dan makro mikro. Eksternal makro itu apa saja? Nah, kita lihat diantaranya adalah tentang perkembangan ekonomi ya. Ekonomi makro Indonesia bagaimana nih? Sekarang Pak Presiden, Pak Prabowo menargetkan berapa pertumbuhan ekonominya Pak? Pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo berapa? Menurut Pak Prabowo yang diinginkan ketika kampanye? 6. Ada yang masih ingat? Barangkali masih ingat. Ya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Pak Prabowo ini adalah sebesar 8% ya. 8% begitu. Sementara Pak Anies kalau waktu itu 7% dan Pak Ganjar kalau tidak salah 5% begitu ya. Nah, sekarang Pak Jokowi belum pernah nyampe 8% ya. Pak Prabowo ingin nyampe 8% supaya, karena mengapa ekonomi harus tumbuh? Kalau ekonomi tumbuh berarti roda ekonomi berjalan dengan baik, baik industri, perdagangan, dan lain-lain berjalan ya. Baik di tingkat nasional, tingkat regional, tingkat kota kabupaten gitu ya. Ini tumbuh dari segi yang tumbuh adalah usaha-usaha begitu. Kalau usaha tumbuh berarti kan ada lapangan kerja. Kalau lapangan kerja ada berarti ada daya beli. Daya beli berarti menjadi, kalau ada daya beli berarti menjadi peluang pemasaran diantaranya ya. Apa? Ini bukan peluang pemasaran ya begitu. Peluang pemasaran berarti ada kesempatan untuk memasarkan produk baik barang maupun jasa ya, diantaranya itu. Di samping yang lain ya, ada faktor lain, faktor teknologi, kebijakan pemerintah. Nah sekarang kebijakan pemerintah yang mau diterapkan apa Pak? Kebijakan pemerintah yang mau diterapkan apa sekarang Pak dalam waktu dekat ini, kata Ibu Menteri Keuangan? Kenaikan apa Bu? Kenaikan PPN ya? Pajak ya, PPN. Kenaikan pajak berapa persen Pak? 12%. 12% begitu kan ya. Kalau pajak 12% berarti kan kemungkinan harga-harga akan naik berarti ya. Ya, dinaikkan. Masih akan naikkan karena mengimbangi pajak begitu ya, mengimbangi pajak begitu. Nah itu ya. Sementara kita ini pajak itu belum tentu bisa, PPN ini belum tentu bisa secara otomatis bisa dikendalikan oleh pemerintah dan para pengusaha bayar pajak. Kenyataannya banyak dimanipulasi begitu ya, banyak gayus yang lain begitu ya. Nah,
seperti itu ya. Nah, jadi tidak masuk juga kepada pemerintah begitu ya. Nah, banyak tilap begitu ya oleh para pengusaha begitu ya. Saya punya saudara konsultan pajak yang gitu. Pajaknya pajaknya tilap gitu ya. Suruh bayar pajak, dipakai dulu sama dia untuk modal, nanti pada waktunya dibayar kan. Iya, iya. Untuk pajak. Ya gimana ya, punya saudara paman. Oke ya. Nah, ini peluang ya, peluang itu bisa dari lingkungan makro tadi ya. Lingkungan mikro ini apa diantaranya? Tadi lingkungan makro, lingkungan mikro ya. Nah, lingkungan mikronya apa? Misalkan ada pesaing ya, ada pemasok, ada perantara ya, ada masyarakat begitu. Ada di situ. Nanti kita perjelas lagi ketika kita menganalisis lingkungan pemasaran, menyusun strategi pemasaran. Kalau kita sudah menganalisa lingkungan, memahami adanya kebutuhan akan kesehatan yang ada pada masyarakat kan gitu ya. Karena di rumah sakit berarti ada kebutuhan akan kesehatan di masyarakat, apapun kondisinya, maka apakah peluang tersebut bisa dipenuhi dengan sumber daya yang dimiliki ya. Kita lihat apakah sumber daya internal rumah sakit memenuhi tidak. Dari segi apa? Dari segi kapabilitas yang dimiliki ya. Kapabilitas ini bisa dari orang, bisa dari peralatan, bisa dari sumber daya yang lain ya. Nah, jika memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan peluang, nah, itu bisa baik begitu ya, bisa bagus begitu ya. Nah, tentunya kapabilitas ini setiap rumah sakit akan berbeda ya. Kan ada tipe-tipe, ada tipe A kan, saya yakin dokter udah sangat tahu ya tentang tipe rumah sakit. Kalau rumah sakit tipe A berarti kapabilitasnya tinggi, sangat tinggi kalau untuk di Indonesia ya. Tipe A itu kapabilitasnya sangat tinggi dibanding dengan tipe B, dengan tipe C, dengan tipe D dan lain-lain ya, dengan klinik, dengan puskesmas ya. Kapabilitasnya pasti lebih besar gitu ya. Oke. Karena kapabilitas terbatas untuk tertentu ataupun barangkali tipe A juga pasti punya kelemahan, punya kekurangan ya, sehingga tidak bisa memenuhi peluang-peluang ini, sehingga orang lari ke luar negeri ya, lari ke luar negeri untuk berobat karena kelas A saja atau tipe A saja Indonesia tidak bisa memenuhi, nah, gitu kan, maka dia akan pergi ke luar negeri. Nah, oleh karena itu tipe A di Indonesia pun belum tentu bisa memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu kita sering dengar di media bahwa triliunan rupiah per tahun uang yang pergi ke luar negeri untuk biaya kesehatan, itu kan ya, biaya kesehatan banyaknya mungkin ke Malaysia, kemana, ke Thailand, atau juga mungkin kemana lagi Pak Dok kira-kira ya? Singapura yang dekat, ke Singapura yang paling dekatnya, pergi ke sana begitu ya. Oleh karena itu mereka maju-maju di sana Pak. Nah, pengalaman kemarin saya beberapa waktu yang lalu dengan MRS pergi ke Sunway Hospital yang ada di Kuala Lumpur, di Penang begitu ya. Wah, luar biasa Pak, luar biasa itunya, apa namanya, seperti rumah sakit itu seperti mall ya, begitu menyenangkan rumah sakit itu ya, tidak seperti rumah sakit, begitu menyenangkan suasananya ya, begitu apa namanya, Sunway Hospital ini begitu maju begitu ya, dan direkturnya bukan dokter tuh, direktur rumah sakit utama itu bukan dokter ya gitu, tapi yang dibawanya ya masih dokter. Satu rumah sakit di Kuala Lumpur itu punya dokter spesialis dan subspesialis sebanyak 250 dokter Pak, dan sebuah rumah sakit dengan berbagai jenis penyakit ya, itu kemampuannya ya di sana. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, peluang ini ya, kapabilitas ini tentunya tidak semua peluang ini bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu dari peluang ini harus kita sederhanakan lagi ya.
kita harus segmenting dulu ya, segmenting lagi, harus targeting lagi ya, harus ditargeting ya, dan harus dipositioningkan produknya nanti ya. Jadi tidak semua peluang-peluang ini bisa kita jangkau semuanya ya. Yang semuanya tidak bisa. Oleh karena itu perlu di segmenting, sehingga ada segmenting itu ke targeting ya. Jadi tidak semua, kalau segmenting berarti tidak semua segmen terpenuhi ya. Tidak semua segmen terpenuhi ya. Oleh karena itu setelah kita menentukan segmenting, baru kita menetapkan target yang akan dibidik oleh rumah sakit seperti apa target dari masyarakat itu, begitu ya. Dan mencoba setelah itu positioningkan produk kita atau jasa kita, apakah diposisikan di kelas internasional atau di tingkatan kualitas tertentu ya, yang sudah dibuat, direncanakan begitu ya, dan dipositioningkan ya. Oke, setelah itu maka setelah kita membuat target market, maka kita mendesain apa? Mendesain marketing mix ya, marketing mix strategi. Bagaimana mendesain produk, bagaimana mendesain harga, mendesain place, mendesain promotion atau communication ya, mendesain people, dokternya gimana ya, mendesain physical evidence-nya, mendesain proses penyampaian jasanya mau seperti apa ya. Nah, ini semuanya rancangan-rancangan untuk memenuhi yang ada di targeting ini ya. Nah, di sini jadi ada dua bagian. Ada market strategi, ada marketing mix strategi. Kalau disatukan ini menjadi strategi pemasaran, marketing strategi ya. Kalau ini memarket strategi khusus bisa pasar, ada di luar. Kalau marketing mix strategi ini berarti ada di dalam rumah sakit, ada di dalam perusahaan, di dalam lembaga ya. Berarti rancangan strategi daripada bauran pemasaran ya. Ada produk, price, place, promotion. Karena rumah sakit ini jasa, kita biasanya menggunakan 7P. Bisa saja 8P, 9P, bahkan ada 21P ya begitu kalau ya. Nah, ini kita lihat nanti ya begitu. Nah, setelah tahu target marketnya dibuat, maka kita implementasikan dalam satu kesatuan pilihan target market, program pemasaran. Kalau di sini sudah baru rancangan tertulis, kalau di prototipe mungkin, kalau di sini sudah ada bentuknya, bentuk pelayanannya, jasa rumah sakitnya, jasa apa saja, jasa penyakit dalam, jasa penyakit gigi ya, segala macam jasa-jasanya ya. Apalagi kalau dipisah, ada jasa untuk rawat inap, ada jasa untuk rawat jalan ya, seperti itu ya. Nah, ini tentang jasa-jasanya. Jadi produk di sini ada berupa jasa ya. Dan setiap jasa punya price masing-masing ya. Place-nya, tempatnya juga mungkin berbeda. Komunikasi dan people-nya, dokternya ya. Physical evidence-nya juga bergantung pada kemampuan rumah sakit untuk menyediakan physical evidence. Proses penyampaian jasanya, penyampaian jasa kesehatannya dengan berbagai apa saja yang dilakukan ya. Nah, seperti itu. Jadi, apabila ini klop antara target market sama program pemasaran, maka diharapkan terjadi yang namanya melahirkan kinerja pemasaran ya. Dilaksanakan, diorganisir dengan prosedur tertentu, dikendalikan, maka diharapkan mencapai kinerja pemasaran, yaitu penjualan atau volume penjualan, pangsa pasar, laba, citra perusahaan, citra merek, kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini adalah proses pemanajemen pemasaran. Body knowledge-nya seperti ini.
ya. Nah, kemarin yang sudah dijelaskan sama Bu Tiwi, mana ini ya, Bapak Ibu? Iya. Iya. Ini ya, sampai ke Marketing mix. marketing mix. Ya, kita coba bagaimana marketing mix ini tercipta. Nah, ya, maka dari itu kita coba dengan menganalisa atau mau Bu Tiwi hanya menjelaskan ini ya, produk ini semuanya. 7P-nya ya. Nah, kita coba praktekkan ya, bahwa merancang strategi pemasaran dimulai dengan analisis situasi ya, situasi begitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Ya. Nah, jadi kalau disingkat tuh begini Pak. Perencanaan, mengidentifikasi pasar sasaran, menyusun strategi pemasaran, dan menyusun program pemasaran. Dilaksanakan penyajian produk, penyajian harga, kenyamanan, pengkomunikasikan, penyiapan SDM, proses, dan sarana fisik. Ya, itu Bapak Ibu yang akan kita bahas. Selanjutnya kita coba memahami tentang lingkungan pemasaran ya. Sebentar, mana lingkungan pemasaran. Nah ya. Nah, jadi ini Pak Ibu ya, lingkungan kalau kita lihat, nah ya, secara teori dulu nih Pak Ibu ya, secara teori. Nah, kalau kita gambarkan yang tadi saya sebutkan seperti ini, marketing environmental and developing internal resources. Jadi di dalam perusahaan lingkungan itu ya Bu ya, tadi lingkungan makro ya, ada apa tadi, ekonomi, kita bisa tulis di sini nanti ya, ekonomi, teknologi, kultur, politik, regulasi, dan lain-lain ya, ini masuk di sini ya. Nah, lalu di ini namanya yang merah ini lingkungan makro, dan yang di dalam ini C1, C2, C3 ini hilangkan, C-nya hilangkan ya, tidak berkaitan. Nah, ada company itu berarti katakanlah rumah sakit. Di situ juga ada kompetitor, ya kan, ada kompetitor ya. Ketika company ini atau rumah sakit ini berhubungan dengan customer, dengan pelanggan, dengan pasien, maka si kompetitor juga mungkin berhubungan dengan ya. Karena itu baik kompetitor, customer, channel, dan supplier itu perlu diantisipasi, perlu dipahami ya, perlu kerjasama dengan mereka nih ya, perlu dengan mereka ya. Supplier dari rumah sakit, misalkan perusahaan obat ya, dan lainnya begitu, termasuk masyarakat ya, masyarakat yang mensuplai apa-apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk melakukan pelayanan pada pasiennya. Nah ya, analisis situasi saya katakan lagi ya, tadi kan bicara situasi ya. Di sini ada Pak punten, screen-nya nggak tampak. oh sorry, aduh sorry, maaf Pak, aduh. Saya asik sendiri ya Pak ya. Ya bingung kita nggak ada. Ya, kayak lagu tuh, asik sendiri ya begitu. Ya sudah. Kan udah ya. Sudah. Ini Pak, aduh, yang tadi kita lihat. Nah ini Pak ya. Nah, ya, jadi kita lihat ini ya. Apa? Sorry. Kok lari sini nggak bisa. Ya, nah ini ada teknologi yang sebut tadi ya. Ini lingkungan makro nih Pak. Ya, lingkungan makro yang di merah ini, yang mikronya yang ini. Ya, ini. Ya, oke. Lalu analisis situasi Pak ya. Nah, yang dianalisa seperti katakan tadi apa saja tuh ya. Di sini lingkungan pemasaran ya ada. Nah, ini ada ekonomi ya. Oke. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, lingkungan yang putih itu lingkungan makro.
ekonomi, ya, demografi, ya ini dalam kegiatan pemasaran sangat diperhatikan. Apalagi dunia kedokterannya, dunia kedokteran itu pasti berhubungan dengan kependudukan kan ya, dengan demografi, ya, lingkungan demografi, ekonomi, lingkungan teknik, ya, fisik begitu ya, berkaitan dengan peralatan, lingkungan politik dan hukum mungkin berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hukum, terutama untuk bisnis kesehatan, ya. Dan lingkungan sosial budaya, ya. Lingkungan sosial ini menunjukkan bahwa setiap daerah, setiap wilayah punya sosial, punya budaya masing-masing yang bisa menjadi peluang, bisa menjadi ancaman juga bagi aktivitas rumah sakit, ya. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya. Ini dari yang tadi ya, lingkungan makro itu demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi dan hukum, ya. Nah, contohnya kejadian COVID kemarin itu gejala alam yang ada itu langsung mempengaruhi aktivitas daripada institusi kesehatan, ya. Rumah sakit mungkin ada yang untung, ya, ada yang rugi, nggak tahu, banyak untungnya banyak ruginya Pak Ade ketika COVID ini rumah sakit itu. Untung Pak. Banyak untung Pak ya? Untung. Banyak Agak takut tapi Pak. Tapi bahkan ada rumah sakit khusus COVID ya. Iya. Iya. Jadi kemarin saya baru dengar di Tasik itu ada rumah sakit dulu mah khusus COVID gitu ya. Sekarang rumah sakit umum tapi masih sepi gitu ya. Artinya ya itu ya, terlena sekian tahun jadi rumah sakit COVID, akhirnya ketika COVID nggak ada, nah dia harus cari pelanggan, dia cari pasien, ya, masyarakat begitu ya. Nah seperti itu ya. Termasuk hotel juga, ada hotel khusus COVID kan kemarin. Nah, masalah juga tuh sekarang tuh gitu ya. Nah itulah bisnis seperti itu ya. Ya, nah nanti ya Pak Ibu, kita akan lihat apa saja faktor ekonomi, demografi yang perlu dianalisa berkaitan dengan aktivitas rumah sakit, ya, berkaitan dengan aktivitas rumah sakit. Nah, apa saja tuh yang harus dianalisa. Kemarin sama Bu Dewi sampai ke sini enggak Pak? tidak dijelaskan lebih rinci. Baik ya, kita sekilas. Sekaligus juga nanti kita akan mencoba untuk sebentar Pak, ini harusnya oke, stop dulu ya. Kita coba untuk yang lebih lengkap. Bentar. Ya. Oke. Bisa saja kita misalkan seperti ini ya. Pasti belum tampil Pak ya. Belum. Nah, ini ya. Jadi belajar ini ya. Pemasaran itu hampir dekat sekali dengan manajemen strategi ya. Nah, seperti ini Pak Ibu ya. Jadi kita akan mengalui ke sini ya. Jadi sekarang bisnis itu atau rumah sakit itu perlu yang namanya orientasi pasar ya. Nah orientasi pasar itu kira seperti ya begitu. Kita lanjutkan dulu ini ya, jadi kursor saya suka hilang.
Nah, ya. Jadi selalu analisis situasi ya untuk melihat apakah ada peluang atau ancaman ya. Ada kekuatan juga dilihat dan ada kelemahannya ya. Secara lingkungan makro dan lingkungan mikro ya. Dan nanti akan lahirlah kalau kita menggabungkan analisa pendekatan peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan menjadi dari hasil analisis dan diagnosis lingkungan ya. Sama seperti dokter kan melakukan analisis, dokter melahirkan diagnosis kan ya. Nah, untuk menentukan sakit apa ya, begitu. Sama dalam ini juga seperti itu ya. Menganalisa lingkungan makro mikro, kita melahirkan analisis SWOT ini ya. SWOT atau sekarang lebih modern lagi TOS ya. Nah, kalau SWOT berangkat dari internal, kalau TOS berangkat dari eksternal. Nah, ya, eksternal internal. Nah, ya, tadi lingkungan caranya menganalisis eksternal ini adalah melakukan scanning, monitoring, forecasting, dan assessing terhadap lingkungan ya. Mengidentifikasi tanda-tanda awal perubahan lingkungan, perubahan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik ya. Perubahan pesaing, pemasok, dan sebagainya ya. Lalu lakukan monitoring dan mungkin diperlukan proyeksi-proyeksi ya, dan menentukan kapan melakukan perubahan-perubahan ya. Nah, tadi ya, ini apa itu opportunity ya, sekilas saja ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu situasi penting yang menguntungkan dari lingkungan. Threat-nya situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan. Strength, sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain ya. Weakness, keterbatasan, kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas. Nah, ini Pak yang kita sebut tadi ya Pak ya. Nah, ini ya. Ada lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial budaya ya, lingkungan global bahkan sekarang ya dalam ya. Kalau berarti kan rumah sakit itu sekarang bersaingnya dengan global ya, dengan Malaysia, dengan Singapura, Thailand, dan Filipina misalnya gitu ya, bersaing. Lalu dianalisa juga alam, kebijakan pemerintah ya, ini semuanya dianalisa mana saja yang kira-kira akan menjadi peluang dan juga jadi ancaman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran ke depan. Kita lihat contohnya. Nah, dia itu faktor ekonomi. Nah, saya mau tanya ke dokter nih, para dokter, mana yang harus diantisipasi oleh sebuah rumah sakit atau klinik dari indikator ekonomi makro ini? Kira-kira apa yang mempengaruhi kegiatan rumah sakit? Ini kelihatan ya Pak Ade ya? Boleh kelihatan. Itu apa tuh? Apa nih? Jadi kalau Bapak Ibu merancang strategi pemasaran itu, ini perlu diperhatikan karena ini akan mempengaruhi kegiatan pemasaran rumah sakit gitu maksudnya. Apa tuh Pak? Contoh. Harus ini saya akan tanya kepada salah seorang direktur rumah sakit ya. Sekarang ada di Kalimantan ya. Jadi bagaimana seorang mahasiswa berpikir strategic thinkingnya ya. Strategic thinkingnya itu dituntut ya. Bagaimana memahami lingkungan rumah sakit, lingkungan klinik ya begitu. Jadi critical thinking dan strategic thinking ini perlu diasah, perlu dipahami, apalagi para calon-calon pimpinan di rumah sakit. Misalkan contoh gimana? Ketika sekarang pasien menurun atau ketika pesaing muncul, nah gimana kira-kira berpikir strategik ya? Bagaimana memikirkan agar rumah sakit tetap dikunjungi, rumah sakit tetap banyak pasiennya ya.
Kalau tidak pasien, apalagi swasta kan pasti ya untuk apa? Bagaimana menggaji karyawan, menggaji dokter begitu ya. Nah, jadi itu bagaimana menghadapi kondisi-kondisi critical thinkingnya harus diasah ya, harus dimunculkan kalau terjadi sesuatu bagaimana. Lalu strategic thinkingnya juga bagaimana? Nah, ini kan termasuk dalam mencapai strategik dalam upaya membangun strategic thinking dari segi pemahaman dari segi strategic marketing ya. Nah, strategic marketing, di mana strategic marketing itu, mohon maaf Bapak, saya dekat sekali nih. Ada, jadi saya berhenti dulu sebentar ya Pak Ibu ya. Sebentar. Ya, benar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Pak ya. Nah, di sini tentunya yang apa namanya ya, bisa mempengaruhi
misalnya tadi ya pertumbuhan ekonomi ya, itu bisa mempengaruhi peluang atau mempengaruhi pada ancaman gitu ya. Terus kalau bicara masyarakat, berarti di sini tingkat pendapatan masyarakat yang siap dibelanjakan atau istilahnya disposable income itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk diperhatikan di dalam mengkaji sebuah strategi ke depan begitu ya. Dan apalagi mungkin itu ya, dua hal ini ya, atau laju inflasi juga bisa ya. Jadi laju inflasi karena berkaitan dengan berkaitan dengan bahan baku ya, berkaitan dengan supplier ya, supplier, harga-harga dari produk-produk yang diperlukan oleh rumah sakit gitu ya. Oke, faktor ekonomi. Catat ya, ada pertumbuhan, ada laju inflasi dan tingkat pendapatan masyarakat. Bagaimana kondisinya? Berikutnya di teknologi ya. Apakah ada nggak perubahan teknologi ya, teknologi perekayasaan produk atau jasa pelayanan ya, dan pelayanan itu juga diperhatikan ya. Kita makin banyak sekarang teknologi kesehatan ya. Adanya teknologi yang menimbulkan peluang inovasi produk, inovasi jasa ya, barang dan jasa. Ini ada nggak kira-kira ya sekarang contoh seperti itu ya? Itu perlu ya. Lalu tentang keusangan ya, tentang kemampuan menyempurnakan produk dan pelayanan ya, dan lain-lain. Ini perlu diwaspadai, perlu dipahami perubahan-perubahan teknologi dalam melayani pasien ya. Seperti itu perlu diantisipasi. Nah, teknologi ini bukan tidak berada di rumah sakit, tidak berada di lembaga, tetapi teknologi ini sesuatu berkaitan perekayasaan yang ada di luar. Kalau punya uang, punya dana, bisa mengaksesnya. Kalau tidak punya, ya nggak bisa dong. Nggak bisa mengakses teknologi baru tersebut. Sehingga pasti pelayanannya akan terganggu juga ya. Berikutnya adalah sosial budaya ya. Sosial budaya itu karya, cipta, dan karsa manusia gitu ya. Nah, dengan manusia mana saja yang menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu ketika akan menawarkan jasa kesehatan. Mana kira-kira Bapak Ibu yang menjadi pertimbangan ketika akan menyusun strategi pemasaran untuk 5 tahun ke depan? Apa tuh Pak Bu yang bisa menurut Bapak ini penting, ini perlu dianalisa, lihat kondisinya. Jika tidak, maka tidak bisa melihat peluang. Nah, apa tuh Pak? Bu, apa Bu? Ayo, Pak apa nih? Pak Kalvin, Pak Kalvi, Pak Ade, apa tuh Pak? Menurut Bapak Ibu ya, kalau melihat indikator ini, sosial budaya itu terkait dengan bisnis-bisnis kesehatan atau rumah sakit lah. Apa tuh faktor budaya itu, sosial budaya? Izin menjawab Pak. Silakan. Mungkin yang paling bawah ya, yang meningkatnya perhatian konsumen dan karyawan terhadap masalah kualitas hidup. Ya, bisa ya Pak ya, tuh. Meningkatnya perhatian konsumen atau pasien lah atau masyarakat ya. Meningkatnya perhatian masyarakat atau dalam ini karyawan juga masyarakat lah ya, atau boleh karyawan terhadap kualitas hidup ya. Kualitas hidup juga bisa ya, itu berkaitan dengan kesehatan. Buktinya kita bisa melihat, sering kita lihat tayangan di TV Pak ya, bagaimana agar mengkonsumsi produk ini untuk atau jasa ini untuk mencoba meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Ini bagian daripada kebiasaan pandangan masyarakat tentang kualitas hidup. Selain itu apa lagi Pak? Pak Andrew?
apakah gaya hidup sekarang sudah menjadi pertimbangan dalam kesehatan? Ya, Bisa, bisa Pak. juga ya. Nah, sekarang itu gaya hidup sudah udah menjadi apa namanya tren ya, tentang berkaitan dengan kesehatan ya. Dan mungkin pendidikan juga ya, pendidikan bisa menjadi pertimbangan ya, pertimbangan nilai-nilai anutan masyarakat juga ya banyak. Tapi dari sekian ini ya, termasuk barangkali tentang usia ya, populasi, di pergeseran distribusi usia itu juga menjadi pertimbangan. Apakah ini ada nggak ke depan nih masyarakat yang membutuhkan kesehatan, nah begitu ya, untuk ke depan. Nah, misalkan contoh Pak, saya dengan Bapak ada yang pernah ke Jepang, saya pernah tapi tidak terlalu lama ya. Di Jepang katanya sekarang untuk cari rumah apa namanya keluarga yang melahirkan tuh jarang ya, udah nggak mau punya anak gitu ya. Nah kita dengan dengan demikian berarti pergeseran populasi ini juga menjadi bahan pertimbangan. Justru yang banyak anaknya itu orang yang merantau ke Jepang, termasuk orang Indonesia barangkali ya, orang Indonesia begitu. Karena orang Jepang banyak yang nggak mau punya anak ya, bahkan nggak mau punya istri. Lebih baik istrinya boneka saja gitu ya, yang tidak pernah menuntut apa-apa begitu ya, untuk kebutuhan biologisnya begitu, masya Allah ya gitu ya, itu ya. Tidak kata Muslim itu tidak sunnah, jauh dari sunnah begitu ya. Baik ya, dan lain-lain. Ini yang nanti dia, oke ya. Lalu apalagi tentang aspek hukum ya, peraturan tentang BPJS sekarang ya, tentang pajak gitu ya. Nah, ini peraturan juga dipertimbangkan di dalam pengelolaan sebuah rumah sakit ya, ini BPJS, pajak ya begitu. Lalu apalagi nih tentang ekologi ya, tentang alam ya, tentang kondisi alam ya. Kondisi alam pasti dalam dunia kedokteran, dunia kesehatan itu penting sekali ya. Contoh aja sekarang yang paling dekat sekarang musim hujan, banyak sekali penyakit yang muncul ya. Berarti dalam hal ini pelayanan dari rumah sakit pasti akan lebih tinggi ya. Nah, perlu dipersiapkan sarana prasarananya, dokternya ya, termasuk barangkali rumah sakitnya ya. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan alam ya, perubahan alam, perubahan iklim ya begitu. Ini perlu dipertimbangkan ya, seperti itu. Bahkan apa namanya lingkungan ya, perubahan lingkungan ya, proteksi terhadap lingkungan ya, pertimbangan. Selanjutnya ada lagi demografi, udah pasti ya, kependudukan, pertumbuhan penduduk ya, perubahan komposisi umur, pendidikan, pekerjaan. Ini semua menjadi pertimbangan di dalam menentukan strategi pemasarannya. Ini berkaitan lingkungan makro ya. Nah, lingkungan mikronya, lingkungan mikro itu berarti berhubungan dengan kegiatan pemasaran ya, apa saja nih gitu. Yang pemasaran ya, misalkan kalau kita lihat sebentar, lingkungan mikronya apa sih ya, lingkungan internalnya apa yang mesti diperhatikan. Nah kita lihat ya, bentar, supaya balance ya, supaya balance lingkungan makro mikronya apa saja ya, supaya balance scorecard gitu deh lah. Internal oke bentar. Nah ya, jadi lingkungan internal itu berarti yang harus kita lihat. Nah ya, lingkungan internal itu, nah ini Pak ya, nah kayak misalkan apa saja tuh lingkungan internal yang dimaksud ya, ini berkaitan dengan kinerja pemasaran ya, kondisi gimana, kondisi apa, citra dari rumah sakit ya, kepuasan pasien, kepuasan apa namanya yang nunggu lah gitu ya, dan lain-lain ini apa namanya
dilihat ya, dianalisa begitu. Kinerja keuangan misalkan ROI begitu ya, return on equity, return on investment, return on asset. Kecuali ROI mah tidak ya, karena ROI melala begitu. Nah ya, kinerja operasi ya, tentang produktivitas, tentang perawatan ya, maintenance dan lainnya. Kinerja SDM, nah kinerja SDM tentang apa saja nih kinerja SDM, tentang kualitas kerja ya, jumlah quantity ya, quality, quantity, bertanggung jawab dan segala macam ya. Cuma bagaimana riset dan pengembangannya ya, ini dianalisa semuanya gitu ya untuk internalnya ya. Misalkan contohnya apa nih, pemasaran, bagaimana kondisi. Nah ini Pak ya, pemasaran itu tentang kualitas dari produk, kemampuan mengumpulkan informasi, bagian pasar, ini semuanya dianalisa supaya dilihat sejauh mana tingkat kekuatannya. Keuangan, nah keuangan dilihat juga bagaimana tentang rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas ya, dianalisa. Apalagi lingkungan operasi ya, biaya lingkungan operasional maksud saya ya. Nasional di sini ada misalkan tentang biaya operasi ya, dibandingkan dengan biaya pesaing total ya, kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar. Nah semuanya ini dianalisa ya, apakah ada kekuatan di sini atau kelemahan ya, dianalisa di sini. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia ya, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan tenaga kerja, pengadaan, pendidikan, pelatihan dan lain-lain, sampai pada pemisahan antara rumah sakit dengan yang bersangkutan. Semuanya dianalisa untuk mengetahui kapabilitasnya begitu Pak Ibu ya. Baik, oke. Sampai sebelum masuk ke analisa lebih mendalam lagi, ada yang mau ditanyakan ya, silakan, atau mau diskusikan boleh Pak, atau mau berikan masukan silakan, terserah Pak, dalam rangka perencanaan atau dalam rangka membuat strategi pemasaran ke depan. Silakan Bapak Ibu, dibuka itunya. Ada Pak. Mangga Pak Ade, diskusi mangga. Terima kasih. Jadi bagaimana kita mempersiapkan, misalkan kita di salah satu holding rumah sakit, kemudian rumah sakit itu ingin membuka di satu daerah, anggaplah di luar kota, di Semarang. Apa sebetulnya yang harus kita yang dahulu yang pertama kali kita harus kumpulkan, artinya data yang benar-benar yang akan menjadi, karena memang kalau si rumah sakit kan PT kan pengennya udah pokoknya buka di sana, buka aja gitu. Jadi paling karena dana udah ada, terus terang dana udah ada. Nah tapi kan tempat dan lain-lainnya, apakah nanti ya kita belum belajar itu, dia pengen buka di kota ini gitu. Jadi si PT itu pengennya itu gitu. Terus yang keduanya kan kita biasanya masuk ke rumah sakit itu udah jadi Pak, artinya sudah bukan dari nol gitu ya, jadi kita tinggal melanjutkan. Nah itu kadang-kadang kita udah gimana, udah kepalang, ini udah jalan lama. Nah terus apa saja kisi-kisi yang kita harus kita siapkan gitu kan dalam hadapi rumah sakit yang memang sudah berjalan gitu ya, artinya sesuai dengan visi misinya mereka sudah bikin ini tapi nggak jalan di sana. Itu Pak, terima kasih. Ya baik, kan begini Pak, rumah sakit yang atau lembaga yang bagus tentunya punya perencanaan Pak ya, punya perencanaan. Kalau rumah sakit misalkan namanya, kalau di perusahaan namanya corporate plan ya. Kalau di rumah sakit mungkin renstra ya, renstra rumah sakit. Nah setiap rumah sakit punya renstra, punya pedoman ya bagi direktur rumah sakit untuk mengembangkan, untuk bagaimana memajukan rumah sakit ini ke depan ya, kan begitu. Nah membuat sebuah perencanaan rumah sakit yang komprehensif, yang lengkap, yang didasarkan pada kinerja yang lalu ya. Nextnya gimana nih di ke depan, proyeksi ke depan ya. Nah dari situ karena kata Bapak tadi, ini bagaimana yang terakhir itu kan rumah sakit sudah ada, sudah berjalan begitu ya. Nah sekarang Bapak lihat rensranya, apakah ada rensranya? Enggak. Kalau ada renstra bagus. Nah bagaimana di dalam renstra itu kan, apalagi misalkan rumah sakit baru kan punya target, rumah sakit harus BEP berapa tahun. Nah, kalau nggak salah 5 tahun ya, 5 tahun harus BEP 5 tahun. Nah
Ini misalkan katakanlah habisnya itu misalkan katakan 100 M ya. Ini sudah 4 tahun setengah 50 M aja belum nyampe misalkan begitu kan. Nah, berarti untuk nyampe kepada BEP itu ini mungkin enggak. Nah, ya mungkin enggak. Maka dianalisa lagi. Gimana target-target setiap unit, misalkan garis besarnya target unit rawat inap, unit rawat jalan, begitu ya, dan lain-lain. Dari situ maju lagi ke lebih dalam lagi ke unit poli-poli gitu kan. Gimana di poli-poli apakah poli memenuhi target atau tidak. Ya biasanya pas swasta tuh ada target-target pelayanan begitu ya. Target-target pelayanan tercapai tidak. Jadi kalau kita ingin 5 tahun BEP itu kan harus tercapai dan per tahunnya berapa, per bulan, per tahun berapa, itu kan begitu. Nah sekarang bagaimana bagian pemasaran nih ya, kontribusi bagian pemasaran secara strategik, bagaimana berkontribusi terhadap target-target yang sudah ditetapkan oleh corporate, oleh holding begitu ya. Nah karena itu bagian para manajer harus tahu targetnya, harus tahu range-nya. Ya oleh karena itu range itu perlu dikomunikasikan, perlu dilakukan diskusi-diskusi bagaimana agar range itu bukan hanya seonggok kertas yang tak bermakna, tetapi itu menjadi pegangan pedoman setiap katakanlah ada 1 bulan atau triwulan atau 1 tahun, itu harus bisa mewujudkan target-target untuk mencapai 5 tahun BEP ini gitu Pak ya. Nah, misalkan sekarang sejauh mana masyarakat ini memahami, mengetahui tentang bahwa di rumah sakit ini punya jenis layanan tertentu, gitu kan? Ya ini perlu apa? Ya perlu disurvei, perlu dilakukan wawancara, perlu ditanya. Misalkan kan biasanya kalau rumah sakit tipe C itu radius 5 km keliling misalkan ya. Nah di sampling aja, Anda paham nggak rumah sakit ini punya? Jangan-jangan rumah sakit masyarakat itu tidak tahu apa yang keunggulan rumah sakit ini. Nah itu perlu dianalisa supaya kita bisa berkontribusi. Ketika itu tidak dikenal, tidak tahu, maka dilakukanlah bukan promosi istilahnya, dilakukan komunikasi ya, sosialisasi ya, dalam bentuk apapun ya. Misalkan sekarang kita sosialisasi sekaligus juga melakukan komunikasi, kita memberikan sebuah pengobatan gratis lah ya untuk tertentu. Nah itu juga bagian dari bagaimana mengkomunikasikan jasa keahlian-keahlian dari rumah sakit kepada masyarakat ya, sekaligus membangun citra rumah sakit di mata masyarakat. Nah itu secara komprehensif bisa dilakukan demi untuk bisa berkontribusi bagian pemasaran terhadap target-target dari pemasaran itu sendiri, target kepada bagian dan target kepada holding pada akhirnya, kepada rumah sakit secara keseluruhan. Dan setiap rumah sakit bagusnya jelas target marketnya. Misalkan contoh begini Pak, ini saya sudah beberapa wawancara, termasuk juga misalkan yang terakhir ya dengan Dr. Dian. Beliau itu kalau pagi ada di rumah sakit Santo Yusuf, mana Santo Yusuf memang target marketnya ke menengah bawah begitu ya. Nah sorenya beliau pindah ke Boromius karena target Boromius itu menengah atas gitu kan. Nah jadi setiap rumah sakit harus punya target marketnya. Siapa target marketnya begitu ya. Mainlah di target market itu. Bagaimana supaya kita lebih unggul gitu ya dalam pelayanan, dalam kecepatan, dalam kemudian itu kontribusi dari bagian pemasaran untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi jangan khawatir karena sudah ada. Nah tadi saya menerangkan dari analisis situasi, kalau misalkan kita datang ke masyarakat, itu juga bagian dari analisis situasi, bagaimana kondisinya. Bisa saja yang sudah ditetapkan itu ada penyesuaian, perubahan, peningkatan, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi selalu
kalau di dalam pemasaran itu apa namanya market orientation istilahnya ya. Jadi berangkat dari harapan keinginan dari masyarakat sebagai target marketnya begitu. Memang tidak persis apa yang diinginkan masyarakat kita sediakan, kita selenggarakan. Tidak selalu begitu, begitu ya. Mana saja yang hal-hal yang bisa betul-betul menjadi tuntutan masyarakat. Misalkan apa kecepatan, kemudahan, begitu ya. Misalkan juga apa namanya keramah tamahan dan lain-lain begitu ya. Nah gitu Pak. Jadi harus dilakukanlah berkontribusilah untuk bisa pencapaian target ya. Nah ketika misalkan klinik atau rumah sakit tidak punya target, tidak punya renstra, makanya Bapak kuliah di sini bikinlah renstra gitu Pak ya. Bikinlah renstra gitu, tesisnya renstra begitu ya. Saya tuh udah beberapa kali membimbing mahasiswa membuat renstra seperti itu ya. Bahkan renstra klinik, renstra apa namanya laboratorium ya. Ini saya sudah, itu kontribusi kami untuk terakhir adalah kami sayang khususnya dan peserta mahasiswa itu sendiri membuat sebuah studi kelayakan untuk rumah sakit Limyati dalam membuat laboratorium hemodialisa kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah itu dengan Ibu Tri. Contohnya ada di saya, di meja saya di Sumatera itu membuat studi kelayakan itu. Dan yang baru sidang kemarin adalah Ibu Zahra dari Ujung Berung nih, karena membuat klinik ya di daerah Ujung Berung Cinangkas itu membuat klinik. Jadi bentuk tesisnya apa? Tesisnya studi kelayakan untuk pendirian klinik. Itu berjalan juga berkontribusi begitu ya. Nah seperti itu Pak Ade ya dan lain-lain. Ya, baik. Sambil berjalan Pak, kita satu senang diskusi-diskusi yang pernah juga saya jadi nambah ilmu juga dari pengalaman Bapak Ibu di masyarakat ya begitu. Mangga ada yang lain silakan kalau mau kita diskusikan. Pak, izin mau ini sedikit. Mangga. Apa panggilannya Andre atau Andrew? Andrew aja Pak. Andrew ya, mangga Pak Andrew gimana? Mungkin tadi sedikit nyinggung yang tidak ada renstra Pak. Oh tidak ya, gimana Pak? Itu kalau udah itu gimana Pak? Kan kayak misalkan terus dikit kadang-kadang direktur juga bergantinya cepat sekali di bawah 5 tahun mungkin. Jadi kadang-kadang dari atasnya tidak ada renstra, jadi direktur juga menentuin baru 2 tahun udah ganti, 2 tahun udah ganti. Jadi gimana Pak ya itu ke depannya? Sementara nanti udah ada pembangunan gedung baru lagi. Jadi harus mulai dari mana tuh Pak kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa Pak. Misalkan sekarang, jadi bagusnya kan minimal renstra itu 5 tahun sekali ganti ya. Tapi bukan berarti karena ada perubahan tuh renstra itu kaku, nggak begitu Pak. Artinya minimal kalau kita punya renstra tidak asal membangun. Karena ketika membuat renstra kita memahami lingkungan ya, harus memahami lingkungan begitu ya. Nah ketika misalkan bagusnya begitu ya, bagusnya kan gini Pak ya, sama seperti mohon maaf apa namanya dikatakanlah zaman Orde Baru. Mungkin Bapak Pak Andrew kalau Orde Baru usia berapa Pak? Waktu Orde Baru sudah lahir kan? Udah Pak. Udah kan. Nah, saya tuh seneng ketika zaman Orde Baru dengan realitanya Pak. Ya, berita 1, berita 2 sampai berita 5 tuh bagus. Sampai berita 6 banyak korupsi begitu ya. Tapi yang korupsi eksekutif. Kalau sekarang yang korupsinya eksekutif, legislatif, yudikatif, semua korupsi begitu kan ya. Nah, itu bagusnya kalau yayasannya bagus gitu ya. Siapapun direkturnya, kalau sudah disepakati harus mencapai apa, direktur harus mengikuti apa yang ada di dalam renstra tersebut, gitu ya. Termasuk membangun apa sudah didasarkan pada renstra tersebut, begitu ya. Misalkan contoh ya, kalau saya apakah di tempat Pak Andrew itu misalkan renstranya ada nggak? Pasti renstra ada. Nah
di atas rumah sakit itu apa namanya, yayasan atau apa Pak? Atau perkumpulan atau apa? Nah Yayasan, itu Pak. yayasan, dia harus menggariskan begitu ya. Jadi siapapun direkturnya harus punya garis, punya pedoman begitu. Dan kalau setiap direktur menginginkan sendiri, yang bingung siapa Pak? Dokter-dokter kan yang bingung, yang bingung karyawan kan yang bingung gitu ya. Sama seperti pemerintah Indonesia begitu sekarang gitu ya. Contoh di dunia saya, di dunia pendidikan ya. Ini diubrak-abrik nih oleh tukang ojek ini kan ya. Oleh tukang ojek diubrak-abrik nih lembaga apa namanya kegiatan pendidikan ini oleh tukang ojek gitu ya. Oleh tukang goceng maksud saya. Zaman pas siapa tuh sebelum tukang gojek ini itu bagus Pak, kurikulum tuh bagus. Dan kurikulum biasanya itu 30 tahun atau 20 tahun baru bisa kelihatan manfaatnya. Ini baru setelah 5 tahun berapa sudah diganti lagi ya. Dan itu sekarang oleh menteri yang baru diubrak-abrik lagi, banyak dihilangkan juga Pak gitu. Bahkan kementerian diganti, ada menteri atas, menteri bawah gitu kan ya. Ada perguruan tinggi, ada juga untuk di dasar dan menengah. Untuk sekarang mudah-mudahan ya lebih baik sekarang itu ya. Jadi sekali lagi kalau berganti-ganti seperti itu tanpa punya pedoman yang ajak begitu ya dari yayasan, jadi harus diperkuat yayasannya. Yang diperkuat yayasan, jangan istilahnya Pak ya hariput apa namanya ya selalu berubah lah gitu ya gitu ya. Yang belum tentu, bahkan belum dianalisa, belum diriset gitu ya, belum berdasarkan pada fakta-fakta, baru berdasarkan feeling gitu ya. Nah seperti itu sudah berubah lagi. Yang bingung jadi yang mengikutinya begitu ya. Belum selesai baru rencana, baru 2 tahun udah ganti lagi. Nah itu bikin apa namanya, bikin tidak fokus jadinya gitu dalam pengembangannya begitu ya. Nah oleh karena itu kalau di tempat Bapak seperti itu, sekali-kali diajak untuk studi banding kepada rumah sakit yang apa namanya holdingnya bagus begitu Pak ya, cabangnya banyak, kok bisa begitu, bagaimana antara direktur sama yayasan hubungannya gimana kan? Kalau bagus kan enak ya Pak, seperti itu ya. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu Pak. Misalkan contoh lah sekarang saya, apakah bagus atau enggak, saya hanya melihat dari luar. Misalkan tentang rumah sakit Hermina ya Pak ya, Hermina itu di mana-mana ada ya. Nah, saya yakin itu juga berkaitan dengan manajemen yang bagus sehingga tidak di satu tempat dan di setiap kota ya. Sekarang pun dia membangun di IKN juga. Nah, Dr. Agus itu masa bimbingan saya sekarang, dia diminta, padahal dia direktur rumah sakit di Azamanik ya. Sekarang beliau karena udah senior diminta untuk membangun Hermina di IKN. Tapi beliau mengeluh Pak. Mengeluhnya apa? Aduh Pak Undang, saya repot sekali katanya di IKN. Kenapa? Itu dokter, karyawan atau perawat itu belikan katanya Pak. Tahu kan Bapak belikan bahasa Sunda? Kalau disuruh dimarahin, pisahin keluar. Diarahin, nggak mau. Kok katanya Bapak mah banyak keinginannya, gitu ya. Beda dengan di Jawa katanya Pak gitu. Saya itu orang repot sana di sana tuh di apa IKN itu. Ya karena beliau ya senior gitu ya, jadi mungkin bisa memaklumi lah, membangun itu seperti itu. Dan menurut saya ini cukup berkembang ya, cukup berkembang ya. Bisa lihat aja di sini yang tadinya rumah bersalin ya, ini bersalin sekarang menjadi umum kan seperti itu. Tandanya barangkali menurut saya ada sebuah apa ya, kebersamaan antara direktur sama pihak yayasannya seperti itu Pak. Jadi harus ada ini Pak, harus ada nama, ada istiqomah dulu dah. Bahasa orang Islam itu istiqomah dulu ya, pancek deh gitu ya, gitu Pak. Jangan yang gitu ya. Jadi perkuat di dalamnya begitu ya. Bandung tuh sekarang kata-kata Pak Albert sudah diserang dari berbagai tempat dengan
dengan rumah sakit yang baru begitu. Pak Endro di mana? Sekarang tinggal di Bandung atau di Bandung, Pak. Oh, di Bandung ya. Di rumah sakit mana, Pak? Di Bandung Selatan, Pak, rumah sakitnya. Oh, di Taman Kopo Indah. Oh, Taman Kopo Indah. Oh, gitu ya. Ya, saya pikir gitu belum terlalu selatan barangkali. kalau kalau selatan tuh Al Ihsan itu selatan sekali ya gitu. Ya, gitu Pak Endro ya. Nah, sementara itu kita ngomong gitu ya. Baik, yang lain. Ini berkaitan kita masih masalah pemasaran ya. Kita merencanakan tentang strategi pemasaran ke depan seperti apa. Jadi saya targetnya Bapak Ibu bisa membuat bagian dari Renstra, yaitu membuat strategi pemasaran. Strategi pemasaran dimulai dari menganalisis lingkungan ini ya. Nah, nanti itu apa yang disampaikan oleh Dr. Tiwi itu nanti masuk di dalam strategi pemasaran ya. Jadi merancang. Dan nanti usahakan wujudlah membuat strategi pemasaran. Mungkin bisa individu atau bisa kelompok. Nah, itu ya akhir kuliah ini begitu ya. Apakah strategi pemasaran rumah sakit atau bagian dari rumah sakit atau klinik atau puskesmas dipersilahkan begitu. Bagaimana diaplikasikan lah begitu. Lalu nanti jadi tesis ya bagus aja begitu ya. Karena setelah kuliah ini Bapak akan ketemu kuliah dengan seminar manajemen rumah sakit, isinya materinya adalah berkaitan dengan presentasi makalah. Nah, biasanya makalah itu dihubungkan dengan tugas akhir. Nah, tugas akhir bisa saja mulai kuliah ini masuk ke kuliah semester 3, masuk ke semester 4 tesis selesai. Ya, gitu, Pak. Saya sekarang sedang memotivasi kakak-kakak kelas Bapak Ibu 2021 harus selesai di bulan Juni. Nah, 2025 itu. Kalau tidak, DO, Pak. Itu. Jadi jangan berlama-lama, Pak. Masih banyak, Pak. Bukan puluh, bisa 100 begitu ya. Baru kemarin hadir sekitar 40 orang yang hadir, Pak. Nah, saya sedang istilahnya memburu agar mereka bisa selesai. Gitu, Pak. Ya. Jangan salah, Pak. Ada dokter yang kuliah di kami 2 kali pemutihan itu beres-beres gitu. Dia pemilik rumah sakit, kasihan juga saya tuh, aduh, kasihan. Kenapa? Benar kalau ada masalah datang lagi saya. Gimana supaya beliau selesai? Tapi staf beliau gitu di bawah beliau selesai itu perempuan ya. Yang beliau sendiri nggak selesai karena mungkin kesibukannya. Atau mungkin hanya ingin kuliah saja, tidak perlu menyelesaikan. Tidak, selain pun saya sudah jadi direktur rumah sakit pemiliknya gitu. Barangkali begitu ya. Gitu Pak. Ada lagi dari mahasiswi barangkali? Bu siapa? Ajria Ramadhani, ada pertanyaan? Ya, Ibu di mana? Ajria di mana? Kalau saya masih di program intensif Pak di intensif. Di mana intensifnya? Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan? Ya. Oh, tuh Sumatera Selatan ya. Tapi sekarang di Sumatera Selatan sekarang? Iya. Oh, enak Pak ya. Tidak ada jeda ya antara Sumatera sama Bandung ya, nggak ada jeda. Padahal kalau saya lihat kalau pagi ya di TV One itu antara studio TV One sama jalan yang tempat polisi jedanya baik sekali. Dari Sumatera Selatan, alhamdulillah Pak ya. Baik, gimana? Apa pertanyaannya? Mungkin ingin bertanya Pak, menyambung pertanyaan Pak Endro tadi. Gimana? Untuk Renstra itu baiknya ada yang bikin itu ibaratnya pusatnya gitu ya Pak. Jadi biar pergantian kepemimpinan itu tidak berganti Renstra. Nah, kalau semisal Renstra itu baiknya itu jangkanya apakah memang 5 tahun atau ada jangka waktu tertentu atau jangka waktu lainnya untuk Renstra yang ideal gitu Pak. Terus kalau untuk indikator tercapainya Renstra itu
kira-kira baik atau idealnya itu ukurannya dari mana gitu Pak? Berapa persen tercapainya, dan kalaupun misalnya anggaplah misalnya ada salah satu indikator yang tidak tercapai di Renstra yang sekarang, sedangkan sudah harus menyusun Renstra selanjutnya, itu tuh sebaiknya apakah dilanjutkan atau tidak, kalau misalnya kondisinya kepemimpinannya juga berubah gitu, mungkin kan visi misi dan tujuannya juga berubah, mungkin gitu. Baik ya. Mohon maaf ya. Ini namanya ini juga salah saya juga ya, tapi nggak apa-apa. Salahnya gini, sekarang kita sedang belajar manajemen strategi, manajemen pemasaran, bukan sedang belajar manajemen strategi, karena Renstra itu teorinya manajemen strategi, tapi manajemen pemasaran bagian dari manajemen strategi, bagian daripada Renstra, tapi tidak apa-apa. Mengapa? Karena nanti juga dalam materinya hampir sama. Jadi pendekatan konsep di dalam mempelajari manajemen strategi sama manajemen pemasaran itu sama, ya, sama artinya menganalisa lingkungan eksternal, internal ya, gitu. Oke, itu ya, mohon maaf gitu ya. Jadi kita ke pemasaran, sedang pemasaran kita menganalisa pemasaran. Nah, saya menjawab pertanyaan dari ini. Jadi gini, memang betul harusnya Renstra itu datang dari yayasan, disetujui oleh yayasan, ya, disetujui oleh yayasan, disepakati dengan para direkturnya. Jangan sampai juga yayasan ingin A tapi direktur ingin B, kan jadi bentrok tubuh ya. Jadi tidak ada kesepakatan, padahal direktur itu ditunjuk oleh yayasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah sakit itu ya. Nah, harusnya seperti itu. Siapapun direkturnya, karena biasanya yayasan minimal itu 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali dibuat yang baru, tapi bukan berarti kaku selama 5 tahun walaupun banyak ketidaksesuaian tetap aja dilaksanakan, kan nggak begitu. Nah, setiap kan itu ada katakan 5 tahun. Nah, itu ada manajemen fungsional yang evaluasinya setiap tahun. Misalkan contoh begini, manajemen pemasaran evaluasi setiap tahun, keuangan setiap tahun, setiap periode akuntansi, SDM juga sama. Nah, ketika target-target itu di fungsional tidak tercapai, maka ada melakukan koreksi, penyesuaian begitu ya. Penyesuaian koreksi terhadap apa? Terhadap target, terhadap program, terhadap kegiatan, terhadap anggaran, kemungkinan akan berubah ya. Walaupun kita sudah punya pedoman Renstra tersebut. Berarti kalau gitu Renstra tidak tercapai, bukan begitu. Tetap Renstra menjadi pedoman. Mengapa? Karena lingkungan selalu berubah ya. Lingkungan selalu berubah. Contoh yang paling kecil, yang sekarang ya, karena perubahan alam, karena COVID, itu banyak sekali rumah sakit, perusahaan, bahkan perusahaan yang namanya maskapai itu bangkrut, tutup ya, sampai begitu. Pilotnya dagang odading gitu kan ya, di Malaysia yang dagang odading itu di Thailand, pilot dagang odading itu roti goreng gitu kan ya, terus sampai begitu harus menyesuaikan begitu ya. Nah, jadi setiap tahun berubah ya, dikontrol setiap tahun begitu. Nah, kalau setiap direktur punya Renstra, di mana direktur ganti-ganti, repot yang dibawa seperti itu ya. Jadi idealnya, lalu gimana tercapai atau tidak? Makanya ada KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu harus ada. Setiap program punya Key Performance ya. Setiap program punya Key Performance. Nah, seperti apa? Nah, nanti supaya penasaran aja deh, di mata kuliah manajemen strategi ya, ketemu saya juga nanti ya, ada nanti ya. Nah, contohnya kalau penasaran kalau penasaran seperti ini ya, coba barangkali ada. Sebentar, contohnya seperti ini, karena ini menyangkut pertanyaan ke sana juga. Sebentar, barangkali ada. Nama adanya. Sebentar contohnya.
supaya tidak penasaran nanti tidurnya nyenyak ya, supaya tidurnya nyenyak nanti. Nah, nah seperti ini contohnya ya, contohnya seperti ini ya, ini aja lah ya. Nah contohnya gini nih ya, ini meningkatkan mutu pelayanan laboratorium. KPI-nya ada namanya penjaminan mutu hasil pemeriksaan, ada akreditasi laboratorium, ada peningkatan klasifikasi laboratorium dari tujuan ya. Nah dari tujuan yang ingin dicapai. Nah berarti nanti harus bagaimana meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, apa yang harus dilakukan. Nah ya, satuannya jenis pemeriksaan tahun 2019, 20, 23, 21. Nah ini adalah contoh daripada Renstra Laboratorium Klinik Biotama periode 29-23 di daerah Sumedang. Ini mahasiswa nih Bapak Ibu yang nyusun nih, mahasiswa MMRes tentang Renstra sebuah laboratorium. Nah gitu ya, Renstra laboratorium begitu ya, sementara begitu ya. Nah, perbaikan contohnya ada perbaikan sarana pendukung pelayanan laboratorium. Apa KPI-nya? Ada kapasitas lahan parkir, ada pengembangan ruang lab pelayanan. Nah, contohnya ya, perbaikan sarana, ada pengembangan luas pelayanan. Nah, ya. Nah, berapa meternya? Nah, seperti itu. Itu ada KPI-nya suruh. Nanti programnya ada lagi programnya di depan. Nah, program-programnya itu ya. Nah, itu saja lah ya. Nah, sementara itu ya. Oke, gitu ya. Baik, ya itu sementara itu aja dulu ya. Baik. Mana sebentar. Nah ya, gitu. Oke ya. Baik ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke mata kuliah ini ya, domain pemasaran ya, supaya tidak kehilangan arah. Kehilangan arah ya. Baik, Bapak Ibu, mana? Nah nanti setelah tahu itu ya, Bapak Ibu, nanti sama saya akan diajak untuk membuat namanya, bukan ini, sebentar Pak Ibu ya, kita nanti Bapak Ibu harus membuat yang namanya nah nanti Bapak Ibu ya. Nah nanti Bapak Ibu harus bersama-sama kita membuat yang namanya ini Pak. Nah menganalisa lingkungan Pak ya, yang tadi Pak ya. Nah dianalisa lingkungan makro ini kelihatan Pak ya, Pak Andrew kelihatan ini? Ya oke ya. Jadi mengenai contoh begini. Bapak Ibu diterapkan di tempatnya masing-masing, menganalisa kinerja ekonominya seperti apa ya, ada inflasi ekonomi ya dan lain-lain ya, teknologi segala macam ya. Ini ada 6 misalnya ya, dari lingkungan makro dan ada 5 di lingkungan mikro ya. Nah nanti dari situ diharapkan Bapak Ibu
melahirkan opportunity dan threat ya. Nah, itu yang opportunity dan threat-nya. Sementara SW-nya dari internal ya. Strength, weakness, opportunity dan threat. Jadi opportunity dan threat itu dari lingkungan makro, lingkungan mikro ya. Lalu nanti dibuat nih Pak Ibu ya. Nanti kita akan mencoba melakukan pembobotan ya. Seperti ini ya. Ada lakukan pembobotan untuk kekuatan, untuk kelemahan ya. Nanti bobot kali rating jadi skornya berapa ya. Nah, itu ini untuk peluangnya sama ya, peluangnya, ancamannya kita lakukan seperti itu ya. Nah, nanti supaya nanti dilakukan pembobotan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nanti supaya bisa nanti menentukan bagaimana strateginya ke depan ya. Nah, strateginya ke depan seperti itu ya. Namun demikian ya, nanti Bapak Ibu harus menentukan dari sini sebetulnya ya. Nah, dari sini itu usahakan Bapak Ibu bisa menentukan target market dulu ya. Target market dulu dari sini. Nah, ya. Dari sini tuh menentukan target market ya. Siapa target marketnya begitu ya, untuk setiap klinik, rumah sakit ya, dan puskesmas barangkali ya. Lakukan seperti itu Pak Ibu ya, dari data yang ini. Nah, ini ya, tentukan itu ya. Nah, nanti tadi kan dari sini tuh lahir apa tadi Pak? Dari sini melahirkan apa tadi, gambar tadi yang panjang tuh, melahirkan yang namanya strategi apa? Strategi pasar Pak ya, strategi pasar ya. Jadi harus juga dulu menentukan itu ya. Nah ini Pak, sini dari data tadi harus sampai ke sini. Nah, menentukan strategi pasar dulu Pak. Sorry. Nah ya, menentukan strategi pasar. Nah ini Pak, membuat segmenting, targeting, dan positioning ya. Nah gitu ya. Nah, ini nanti digambarkannya seperti apa? Sebentar, usah keluar nanti. Stop dulu Pak. Nah Bapak nanti bersama-sama harus bisa menetapkan yang namanya ini Pak, mana nih? Nah nanti Pak, dari sini Bapak harus bisa melakukan segmentasi pasar Pak. Kelihatan nih? Belum ya? Kelihatan enggak ini Pak? Enggak ya? Belum Pak. Belum. Nah sekarang kelihatan ya. Nah ini Pak ya. Jadi Bapak Ibu itu nanti dari sini ya, yang tadi Pak ya, dari sini menentukan ini Pak, melakukan segmentasi pasar ya. Dasarnya pada segmen geografis, demografis, psikografis, dan perilaku ya. Nah, ini bisa mampu Dewi sudah dibahas belum? Lupa. Nah dari sini demografi, geografi ya. Nah nanti sampai menentukan ini Pak. Nah menentukan. Nah ini Pak. Ini contoh target market ya. Dari sini demografi, usia 0 sampai 5 tahun, pendapatan, nah ya, demografinya, status, siklus keluarganya ini. Perilakunya, kebutuhan. Nah ini contoh kebutuhan produk ya, misalkan susu formula misalnya ya. Geografisnya wilayah kota, psikografisnya keluarga modern. Maka produknya adalah yang diminta, produknya adalah susu formula untuk balita. Nah ini ya, jadi ini adalah sebuah target market untuk produk susu
formula untuk balita. Nah ini contoh ya, ubah target market seperti ini. Berarti di sini yang sudah ada dari marketing mix apanya? Produknya. Yang belum apa? Harganya, tempatnya, promosinya, dan lain-lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti membuat bersama-sama analisa lingkungan makro mikro, internal, eksternal ya. Jadi supaya bisa menentukan target market dan menentukan strategi bauran pemasarannya. Arahnya begitu Bapak Ibu ya. Arahnya seperti itu nanti. Coba aplikasikan ke dalam praktek penyusunan strategi pemasaran klinik ya. Jadi ini aja Pak Ibu ya. Sekarang sekaligus saja secara individu ya. Secara individu juga paling banyak, kalau tidak individu ya paling banyak ya, kelompoknya adalah 1 orang. Individu kelompok 1 orang. Kata kayaknya minimal 2 orang lah kalau mau. Tapi bagusnya mah individu aja ya. Individu sama-sama kita membuat strategi pemasaran ya. Membuat strategi pemasaran dimulai dengan analisis lingkungan ya. Jadi minggu depan bisa dipahami ya, minggu depan mencoba Bapak Ibu itu menggambarkan ya. Menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana kondisi ini Pak Ibu. Menggambarkan bagaimana kondisi ini ya. Kondisi ini Pak. Sorry. Kondisi ini Pak. Nah, kondisi ini. Bapak Ibu boleh ngambil, kalau rumah sakit ambil aja salah satu. Kalau rumah sakit keseluruhan terlalu luas, boleh rawat inap, rawat jalan, atau poli ya Pak Hendro, Pak Ade, atau poliklinik ya, supaya diterapkan begitu ya. Mengambil bagaimana strategi pemasaran poliklinik atau bagaimana strategi pemasaran rawat jalan. Nah ya, rawat jalan, capek Pak ya, rawat jalan, rawat di jalan gitu. Atau rawat inap gitu ya. Nah, seperti itu Pak ya. Gitu ya. Siap kan? Minggu depan Bapak Ibu bagaimana kondisi inflasi saat ini, bisa lihat sama-sama lihat di koran lah, di media ya, di internet ya. Teknologi yang sekarang ada untuk jasa yang bakal Ibu sampaikan, teknologi apa ya. Nah, demografinya ini target marketnya mau siapa? Usia kan banyak dari 0 sampai 50 tahun ya. Dari balita sampai balita tua begitu ya. Begitu. Geografisnya mau di mana? Wilayah kota, daerah atau apa? Peraturan pemerintah tentang undang-undang kesehatan. Nah, misalkan undang-undang kesehatan apa ya? Sosial budaya, kebiasaan masyarakat, itu seperti apa di tempat di mana produk ini atau rumah sakit atau klinik ini akan didirikan ya. Nah, pesaingnya siapa nih? Nah, pesaing dari rumah sakit ini ada enggak begitu. Lalu yang akan menjadi target market publiknya nih apa? Dari pelanggan atau calon pelanggannya. Pemasoknya siapa ya, pemasoknya. Nah, produk pelengkapnya ada enggak? Komponen komplementer. Kalau rumah sakit tidak punya lab atau tidak punya lab khusus, berarti ada produk komplementer melengkapi jasa rumah sakit ya. Nah itu sehingga nanti bisa menentukan siapa yang namanya ini Pak tadi sekali lagi ya, siapa yang namanya target marketnya. Mana target market? Nah ini siapa target marketnya? Ini target market, demografi ini target market. Ini target market semua. Keseluruhan ini merupakan gambaran target market untuk produk susu formula. Nah, barangkali di sini target market untuk produk yang namanya jasa kesehatan gigi. Nah, gitu kan? Gitu seperti itu. Misalkan contoh begini. Dulu ada mahasiswa saya MMRS, dia punya klinik, punya dia atau punya siapalah. Kliniknya yang satu di PPJ sebelum COVID kalau nggak saya, yang satu di PPJ, yang satu di Istana Plaza. Istana Plaza tuh yang di jalan ini ya Pak, di jalan Pasir Kaliki ya. Nah gitu ya. Itu katanya itu
target market di PPJ itu adalah para wisatawan dari Jakarta. Dari mana saja lah pokoknya wisatawan. Ya, kan. Sementara yang Istana Plaza itu ada target marketnya adalah orang Bandung ya, dari segi geografisnya Bandung gitu ya. Nah, ternyata hasilnya yang diperoleh begitu ya. Yang diperoleh kalau masalah demografinya udah pasti ya, orang dewasa lah banyaknya begitu ya. Ternyata 80% keuntungan itu banyaknya dari PPJ, walaupun pasiennya hanya 20% gitu. Sementara di Pistana targetnya 80% karyawan pasiennya, tetapi pendapatannya hanya 20% gitu. Nah, ini kan sudah berbeda tuh ya. Karena harga di PPJ, harga dengan di Istana Plaza jauh berbeda ya. Nah, tentunya strateginya kan berbeda. Target market yang berbeda, strateginya berbeda gitu ya. Baik dokternya maupun cara-cara perawatannya. Menggambarkan bahwa memang target market itu perlu dibangun, perlu ditetapkan, dikaji, digambarkan, divisualisasikan, sehingga kita membuat produknya jelas. Itu apa Ibu? Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Sebentar lagi. Sampai 8:30 ya Pak Ibu? Nah, baik. Masih ada. Kalau materi biasa dikirim ke siapa? Kalau WA? Ke saya, Bro. Pak Ade tolong dites ya. Nomor telepon saya udah tahu belum? Belum. Oke, nomor telepon saya ini mana chatnya? Nomor telepon saya itu di mana? Gimana sih? Kosong 81. Itu Pak. Oke, siap. Ya, itu Pak ya. Bapak tes ke saya, nanti saya kirim balik ke Bapak. Ya, di samping ada di link ya, ada di link, samping ada di link juga. Untuk lengkapnya biasa contoh-contohnya mungkin di WA, karena link terbatas dari segi kapasitas ya, barangkali. Ya. Nah, coba minggu depan Bapak Ibu, karena sebagian sudah dengan Ibu Dewi ya. Nah, coba yang tadi gambar tadi, yang tadi itu coba Bapak gambarkan. Nah, ya. Jadi bisa dipresentasikan, kalaupun tidak di laptop bisa kirim ke WA saya, nanti kita tayangkan, kita analisa bersama-sama begitu ya. Tepat nggak Bapak menentukan target market ya? Atau ada yang harus dianalisa, analisanya kurang misalkan begitu ya. Nah, ini kan diskusi masukan itu ya, supaya tidak supaya tidak bosan Pak kuliahnya begitu ya. Kalau hanya dengerin saya aja kan sayanya capek, jenuh, Bapaknya juga jenuh dengerin terus ya. Mending sedikit diskusi lah begitu Pak. Baik ya. Nah, terima kasih Pak Ade ya. Baik, terima kasih. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, masih Mohon ada. Pak, maaf Pak, kalau jadi untuk yang tugas yang ini Pak, yang untuk strategi tadi untuk ya. yang kita buatnya dalam bentuknya seperti apa ya? Maksudnya apakah makalah atau hanya? Nggak usah Pak. Nah, itu untuk sementara ini nggak usah makalah lengkap. Bisa cukup dengan 1 lembar 2 lembar juga cukup. Untuk ini Bapak menayangkan ini ya. Bapak menayangkan ini. Menayangkan ini dulu Pak, analisis lingkungan dulu.
menayangkan analisis lingkungan. Nah ini ya Pak ya, bagaimana sih kinerja ekonominya. Saya pikir kalau untuk Bandung kan sama ya, inflasi, misalkan Bapak mencantumkan inflasi kota Bandung ini ya, ekonomi, bunga ya, teknologi di tempat Bapak itu, teknologi apa yang harusnya ini perlu ada teknologi ini, misalkan ya, katakanlah perlu ada diperlukan ada teknologi CT scan, bukan diperlukan, ada teknologi CT scan misalkan ya. Lalu usia, setelah diamati usianya itu, usia dan jenis kelamin itu di daerah Bapak, di radius, kalau rumah sakit katakanlah tipe C itu radius katakanlah 5 km ya. Nah diperkirakan bahwa banyak usia berapa, jenis kelaminnya apa. Ini kira-kira di ini aja lah, apa namanya, dibuat mudah saja gitu ya. Geografisnya wilayah kota, peraturan pemerintah, kebijakan berkaitan dengan pendirian ataupun pengelolaan rumah sakit ya, budaya. Pesaingnya siapa? Nih di sekitar apa ini ada pesaing. Ya pesaingnya misalkan katakanlah misal contoh gini ya. Bapak sedang di rumah sakit Santo Yusuf karena kelasnya kelas C, berarti pesaingnya Herbina, apalagi yang C semua tuh ya, apa tuh kalau nggak salah Edelweiss tuh ini ya, C atau apa Edelweiss. Nah misalkan itu ya pesaingnya itu ya. Masyarakatnya ya siapa sih calon-calon pasiennya yang ada di sekitar itu ya. Nah, perantara pemasarannya mungkin belum ada begitu ya. Nah, nanti perantara pemasaran di rumah sakit ada enggak? Ya mestinya bagus ada begitu ya. Nah seperti itu ya. Dari situ kan di sini akan bicara demografi, geografi ya. Lalu ada lalu ada masyarakat ya, masyarakat nih. Nah Bapak perlu ini nih Pak, dari ini semua, dari lingkungan makro mikro ini Pak ya, lingkungan makro mikro ini itu harus bisa ini Pak, harus ke sini. Harus ke sini Pak ya. Nah geografisnya di mana nih? Nah ya, psikografisnya, demografisnya ya, perilakunya. Perilaku itu manfaat jasa apa yang ingin ditawarkan oleh Bapak ya. Ini semua asalnya dari sini Pak. Itu banyak ya. Ini banyak sekali nih pilihannya. Misalkan contoh, usia mau target marketnya mau usia berapa? Oh, 6 sampai 60 tahun. Ya boleh aja begitu. Ya. Nah, seperti itu. Sampai nanti bisa melahirkan yang namanya ini target market. Nah, target marketnya ini. Ya, target market. Oke, sampai ini aja Pak, sampai target market aja. Sampai target market Pak, ya. Nah, tapi dianalisa ini dulu, dari analisa tadi ini. Datanya dilengkapi yang ini. Itu Pak. Nah. Ya. Baik Pak. Ya, baik. Ya. Oke, ada 19 orang. Coba videonya dibuka, kita screenshot dulu Pak. Bu, mana dibuka video? Begitu Pak ya, Bapak Ibu, kita diskusi di kelasnya tidak pasif, supaya kalau memang ada masukan, ada koreksi, saya sangat terbuka ya. Sangat terbuka, Bapak punya pendapat, punya masukan di tempat Bapak seperti apa, kita diskusikan ya. Baik. Ini Ajria Ramadhani, apa mau buka videonya? Silakan. Atau sedang koas kali ya. Baik. Oh, belum. Sudah. Baik, terima kasih Pak Ibu. Nanti saya kirimkan dan materi yang tadi ke Pak Ade ya. Nanti Pak Ade yang mendistribusikan di samping di link ya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.